Yang pertama adalah adab menuntut ilmu. Ada adab-adab yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Yang pertama itu adalah al-ikhlas. Jadi ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tadi, jadi man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yarid arbal jannah. Sehingga kalau kita menuntut ilmu agama itu adalah niatnya itu harus tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu adalah menuntut ilmu untuk berdud dunia, tujuan ini dunia. Kalau Anda menuntut ilmu dunia untuk dunia itu sudah tidak ada masalah. Anda belajar manajemen karena pengen nanti jadi seorang manajer, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang dari pertamanya yang diancam oleh Rasulullah SAW adalah yang menuntut ilmu agama. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Lalu bagaimana kalau kita menuntut ilmu niatnya di samping ya, ikhlas karena Allah, tapi juga biar dapat ijazah. Ya, dapat ijazah. Jadi ijazah itu kedua untuk memudahkan kita supaya apa? Mencari maisha itu gampang, atau dalam berdakwah itu adalah lebih mudah. Maka apa? Maka demikian itu dikatakan oleh Syaikh Utsaimin adalah boleh, asal yaitu adalah tujuan utamanya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu lillahi kalimatillah. Tapi kalau sudah pendorong utamanya itu adalah karena ijazahnya, maka yang di sini masuk kategori hadis tadi, yaitu adalah diancam tidak bisa mencium aroma surga. Sehingga pastinya itu harus kita benar. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan itu adalah dalam menuntut ilmu itu adalah kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kita harus berniat menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Jadi kita ketika menuntut ilmu agama itu jangan berharap ingin ibaratnya menjawab orang dulu, tapi adalah benahi dulu diri kita. Jadi apa? Asli nafsaka qabla an tusli ghairak. Jadi benahi dirimu sebelum Anda membenahi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita ini belum benar, ya, dalam arti adalah nggak tahu ilmunya kemudian berdakwah, maka yang terjadi justru adalah kemurahan bagi kita. Sehingga pastinya kita niatnya menuntut ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Jadi apa? Jadi jangan sampai kita ini adalah menuntut ilmu, ya, belum punya banyak, sudah banyak tasoburnya, sudah banyak komentarnya, banyak fatwanya. Banyak kan zaman kita sekarang itu orang melihatnya PhD, pakar halaqah dan daurah, dan pakar halaqah dan daurah 5 hari pulang itu fatwa semua, masya Allah, ya, nyalah-nyalahkan orang. Ayo seperti itu. Ini adalah apa? Dia bukan alim, tapi dia sudah berfatwa seperti alim. Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi sebuah kesalahan. Baru ikut dakwah sehari 2 hari sudah memposisikan dirinya seperti Imam Syafi'i. Ya, sudah mengomentari Imam Nawawi, sudah mengomentari Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena memang biasa fitrahnya manusia. Ketika kita di awal menuntut ilmu, itu pasti adalah yang muncul itu adalah kesombongan. Tawadhu itu adalah ketika orang itu sudah banyak ilmu. Itu tawadhu. Kalau di awal itu rata-rata adalah mutakabbir, sombong. Sehingga apa? Itu ya, saya lihat santri saya sendiri itu kalau awal-awal itu semua ya gampang menyalahkan ustadznya, gampang menyalahkan ustadznya. Tapi lama-lama setelah ilmu mendalam baru sadar ya kayak begitu. Tidak apa? Ya karena seperti itu. Sehingga kalau yang namanya ungkapannya menuntut ilmu itu kayak seperti ya ilmunya padi. Jadi kalau padi muncul awal itu pasti itu adalah menengah ke atas begini. Ya, orang yang sangat punya ilmu itu jualannya itu sudah kayak alim. Ya, kayaknya sudah pakai sorban, pakai jubah, kan gitu.
pakai aksesorisnya dulu, ya, supaya dihargai sebagai orang alim. Itulah kesombongan. Jadi dia belum punya ilmu tapi sudah menampakkan dia itu sebagai seorang alim. Tapi ketika dia itu semakin mendalami ilmu, maka yang terjadi adalah dia akan semakin merugi. Sehingga kalau Imam Malik rahimahullah, ketika beliau itu adalah ditanya 40 permasalahan yang dijawab cuma 3, padahal dia seorang alim. Itu bukan dalam arti beliau tidak bisa jawab, bisa, tapi karena kehati-hatiannya, dia tahu waktunya. Jangan sampai dia itu salah di dalam menjawab. Nah, sehingga ini adalah sebuah fenomena ulama-ulama kita itu kayak seperti itu. Jadi niatnya itu adalah ikhlas karena Allah, niatnya itu adalah menghilangkan kebodohan. Kemudian yang ketiga di antara adabnya itu adalah al-amalu bima ya'lam. Harus mengamalkan apa yang kita ketahui. Sedikit ilmu kita amalkan. Kenapa? Karena begitulah para sahabat. Mereka itu adalah mendapatkan wahyu Al-Quran dari Rasulullah 10 ayat, dihafalkan, direnungkan, dipelajari, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Jangan nunggu banyak. Anda belajar ilmu tentang wudhu, sudah Anda dapatkan, segera dipraktekkan. Jangan nunggu banyak. Kenapa? Kalau nunggu banyak, jadi apa? Bertumpuk banyak, akhirnya apa? Berat. Bebannya juga semakin berat. Sehingga sedikit demi sedikit kita praktekkan dalam kehidupan. Kita belajar tentang akhlak, kita tahu yang ini, kita amalkan mulai. Supaya jangan sampai ada penumpukan beban hukum sehingga menjadikan kita itu adalah berat. Kemudian yang termasuk ini ada yang urgen juga itu adalah rohabatus sadr bima ikhtalafa fihi ulama. Kita itu harus berlapang dada kalau andai kata ada perselisihan di antara ulama. Ini akhlak yang harus dipegang oleh seorang penuntut ilmu. Jangan sampai bentuk-bentukan, jangan sampai perang, ya. Jadi gara-gara ini soal masalah tarjih, yang penting adalah tarjihnya benar sesuai dengan koridor ilmu ushul fikih, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita itu adalah menjadikan khilaf, khususnya adalah khilaf fikhiyah itu. Jadi khilaf fikih itu adalah menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk menjadi kuat. Sehingga pastinya harus dilandasi namanya rohabatu sadr. Jadi berlapang dada, harus tenggang rasa. Kita nggak bisa memaksakan pendapat. Sehingga kalau Imam Syafi'i itu kan mengatakan kepada orang yang berbeda dengan dia mengatakan dari ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu khata' yahtamilus shawab. Ini membangun apa? Tasawuf, toleransi. Pendapatku benar, inilah yang saya yakini, ini yang benar. Dan pendapatmu adalah ada kemungkinan benar juga. Jadi apa? Ini soal yang kamu kata, pendapatku benar, ada kemungkinan salah bagi Anda. Tapi apa? Warahmu kata, pendapatmu salah menurutku. Tapi ya kami soal ada kemungkinan benar. Karena ini adalah permasalahan khilafiyah. Berbeda dengan permasalahan yang sudah jelas qat'iyah, hukumnya jelas. Itu nggak ada yang lama-lama berbeda pendapat. Ya, kecuali orang yang zaman kita sekarang ini yang nyeleneh. Sehingga oleh karena itu ketika kita yang namanya menuntut ilmu, pasti kita akan jumpai masalah fikih. Itu pasti kita akan jumpai yang namanya perselisihan di antara para ulama. Dan maka apa? Maka yang demikian itu jangan menjadikan kemudian perselisihan itu justru menghalangi kita dari yang namanya menghormati yang lain. Jangan sampai perselisihan perbedaan pendapat tersebut itu menjadikan kita itu justru tidak mau menuntut ilmu. Ya. Kemudian di antara yang perlu kita lakukan ketika kita menuntut ilmu adalah ketika kita ini sudah punya ilmu, maka adalah ad-da'wah ilallah. Kita dakwahkan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena namanya mendakwahkan ilmu itu adalah sedekahnya ilmu itu sendiri. Semakin kita berikan kepada orang lain, maka semakin banyak wawasan kita. Semakin banyak wawasan kita. Jadi
kita memberikan orang lain, Anda punya ilmu, Anda berikan kepada orang lain, itu tidak berkurang ilmu Anda. Tapi justru yang terjadi adalah ilmu Anda itu akan semakin bertambah. Mungkin itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Karena untuk akhlak-akhlak yang lain tidak adalah akhlak yang banyak sekali, tidak mungkin bisa kita sampaikan semuanya. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan karena waktunya sudah hampir jam 11. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Sesi pertama 3 orang. Ya, bisa kasar. Jadi begini, jadi aslinya di dalam prinsip kita, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akhdul haq. Jadi mengambil kebenaran dari siapapun. Kapan itu? Jika kita ini sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi apa? Anda sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kepada siapapun Anda berguru, ya Anda tahu. Nah, oh ini hak, ini tidak. Maka apa? Itu tidak ada problema dan itu adalah prinsipnya. Wong yang namanya Abu Hurairah saja mengambil kebenaran dari setan. Dan ini tahu kan dalam hadisnya tentang keutamaan ayat kursi. Abu Hurairah itu adalah sahabat Ashabus Suffah. Itu orang yang tinggal di salah satu rumah di dekat masjid Rasulullah SAW. Orang-orang yang termasuk ya orang-orang fakir kan gitu. Dia dikasih amanah oleh Rasulullah SAW untuk menjaga harta zakat dan harta rampasan perang yang ada di sekitar masjid. Suatu malam ada setan, ya, menjelma manusia itu nyuri barang. Malam pertama lolos, maka Abu Hurairah malam ini nggak boleh dia lolos. Akhirnya ditangkap sama Abu Hurairah. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, maka setan itu tolong lepaskan saya. Kamu akan saya ajari kamu sesuatu yang luar biasa. Cuma kamu baca, setan itu akan lari darimu. Apa itu? Janji dulu, saya dibebaskan. Oh iya, bebaskan. Apa? Bacalah surat apa? Ayat kursi. Maka setan akan lari darimu. Maka apa? Abu Hurairah sudah janji, dilepaskan, lepaskan. Besok paginya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya apa? Maka ketika Rasulullah SAW mendengar ceritanya Abu Hurairah, tidak apa? Dia mengatakan huwa shadiqun wa huwa kadhub. Kan gitu. Shadiqun, ucapannya ini dalam permasalahan ini dia benar. Wa huwa kadhub, padahal itu banyak bohongnya. Tapi dari permasalahan ini adalah dia benar. Dari situ para ulama menurut sebuah istimba bahwasanya yang namanya al-haq, kebenaran itulah dolatul mu'min, suatu yang hilang dari seorang mukmin. Aina iltaqata wajada. Inna aina wajada iltaqata. Gimana dia menjumpai kebenaran, hikmah tersebut, maka dia harus menerima. Kalau memang Anda tahu itu adalah kebenaran, itu yang disampaikan adalah al-haq, maka kita ambil. Cuma termasuk dari adab, kalau kita ini belum memiliki istilahnya adalah filter, maka memang seyogianya cari yang selamat dulu, cari yang aman dulu. Baru nanti ketika kita sudah posisinya itu adalah aman, maka baru Anda katakan, ibaratnya Anda mendengarkan ini, ambil istifadah ini, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah tidak, insya Allah sudah bisa membedakan diri kita dari kerancuan pemikiran. Tapi kalau kayak kita sendiri masih rancu pemikirannya, kemudian Anda belajar sembarangan, ya tambah rancu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita masih awam, maka apa? Maka kita harus memilih guru yang baik.
Ya, sehingga para ulama itu kan mengatakan dalam ilmu usul fikih sendiri, kita diperbolehkan taklid, orang awam boleh taklid, tapi taklid itu sendiri harus mencari ulama yang menurut dia itu adalah paling alim dan paling warok. Sehingga bapak tetap harus milih. Jadi dia boleh sembarang. Kenapa? Karena dia orang awam. Karena dia belum punya filter. Tapi kalau dia sudah punya filter, ya berapa banyak para ulama yang berguru, ya kepada sebagian dari orang yang mungkin punya istilahnya pelanggaran dari sisi pemahaman. Tapi tetap dia berguru. Kenapa? Karena dia tidak terpengaruh dengan itunya. Justru dari situlah dia bisa membantah kesesatan dari mereka. Kenapa? Dia tahu. Ya ini adalah, maka oleh karena itu aslinya prinsipnya itu adalah mengambil kebenaran dari siapapun dia, dari golongan manapun dia, asal itu adalah al-haq. Namanya al-haq ditimbang al-haq min Rabbi. Yang namanya kebenaran itu dari Allah, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika kita masih awam, maka setidaknya kita harus memilih, ya, seorang ustaz, jadi seorang pembimbing yang baik, yang kira-kira bisa menjaga agama kita. Jadi jangan sembarangan, karena kalau masih awam, nanti akan rancu. Bukan dalam arti ini kita mengajari fanatisme, tidak, supaya menjadikan Anda itu tidak bimbang. Sehingga oleh karena itu ulama-ulama kita itu menasihatkan begini, kalau kita ini namanya belajar fikih, itu tidak boleh langsung dari awal anak-anak baru belajar fikih langsung fikih muqarrar, fikih perbandingan, bingung anak-anak. Tidak bisa. Kita harus belajar fikih dari yang apa? Anda belajar Syafi'i dulu nggak apa-apa, belajar Syafi'i dulu. Ini belajar Maliki dulu nggak apa-apa, Maliki. Tapi nanti ketika dia sudah ilmunya mapan, maka apa? Dia baru belajar fikih muqarrar. Sehingga apa? Dalam melogika menguatkan suatu pendapat pun karena ilmunya sudah mulai mapan, dia bisa mapan. Tapi kalau baru awal anak SMP, SMA langsung diajari fikih muqarrar, budaya itu mustahil, hanya demokrasi, akhirnya semuanya boleh. Semuanya boleh. Jadi nggak apa? Nggak punya prinsip mana yang kuat, mana yang tidak. Kenapa? Karena dari awal itu salah. Jadi apa? Jadi masalah fikih kayak seperti itu juga. Jadi apa? Anda belajar dari satu dulu, baru setelah itu silakan nanti ketika ketika ilmu kita sudah semakin mapan, di situ akan kita tahu, oh ini yang kuat, ini yang tidak. Tapi kalau Anda berguru pada itu terus, maka yang terjadi akan melahirkan fanatisme baru. Anda lihat kalau lama-lama fikih kita yang bergurunya hanya pada mazhab Syafi'i terus, pasti dia akan memperjuangkan Syafi'i. Yang paling kuat itu Syafi'i, tidak ada yang lain. Tapi Anda lihat ulama-ulama yang lain dari mazhab yang lain, tapi berguru kepada guru yang lain. Seperti contoh Imam Ibnu Katsir, dia mazhabnya Syafi'i, tapi dia berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka apa? Banyak terpengaruh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak fanatik. Dia tidak fanatik. Dalam masalah akidah, dalam masalah fikih pun dia melihatnya dari sisi dalil. Kenapa? Karena dia berguru lintas dari mazhab, bukan dari mazhabnya biasa saja. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ada yang lain? Ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Berkenaan dengan ilmu, ada teman ini yang masih mengerjakan perbuatan bid'ah. Nah, ketika kita ajak, yuk kita ngaji di sana. Nah, kamu katakan bahwa bid'ah itu nggak boleh. Sementara ilmu yang kamu mempelajari ini apa? Akidah, ada hadis. Nah, pembagian ilmu akidah, hadis dan lain-lain itu kan nggak berasal dari Rasulullah. Berarti itu masuk bid'ah dong. Pertanyaan gimana tak menanggapi? Jadi ini orang yang memahami bid'ah kebablasan. Jadi apa? Ya namanya kalau kita bicara itu ya namanya pesawat terbang ya bid'ah, kan gitu. Ya zaman Rasulullah tidak ada. Jadi begini. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu bid'ah, mana masalahul mursalah. Ada kalanya itu adalah sebenarnya permasalahan itu bukan bid'ah, tapi adalah masalah al-mursalah, yaitu permasalahan yang dilindungi oleh hukum syariat Islam, tapi secara umum.
bukan secara khusus, tidak pakai dalil khusus. Kenapa? Karena di dalam prinsip syariat Islam itu, yang namanya syariat Islam itu tujuannya adalah jalbul masalih wa jalbul mafasid. Tujuan semua syariat itu secara global itu adalah meraih kemaslahatan yang sesuai dengan syariat dan menolak yang namanya mafasid, kerusakan yang benar-benar itu adalah kerusakan menurut syariat. Kalau mengenai masalah pembagian ilmu, ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, itu hanya sebuah istilah. Itu hanya sebuah istilah. Dengan perkembangan ilmu, akhirnya muncul istilah-istilah tersebut. Kalau namanya dari zaman dulu, yang namanya ilmu itu ya satu ilmu agama. Lalu dari para sahabat, ilmu ushul fikih ya ilmu agama. Tafaqquh fiddin kan gitu. Cuma kemudian para ulama ini membahas khusus spesifik ilmu. Oh ini zona usul. Akhirnya apa dibahas dalam ilmu usul fikih. Jadi tidak bid'ah, tidak ada para ulama yang membid'ahkan ilmu usul fikih, istilah ilmu usul fikih. Tidak ada. Ilmu akidah tidak ada yang membid'ahkan. Ya, tidak ada yang membid'ahkan. Ilmu fikih tidak ada yang membid'ahkan. Istilah itu tidak ada. Kenapa? Karena itu termasuk kategori masalihul mursalah atau masuk kaidah al-wasail dan ahkamul maqasid. Yang namanya sarana itu dihukumi seperti tujuannya. Sekarang kita tanya, yang namanya mendirikan sekolah itu, ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Maksudnya ngajinya di masjid ini rasanya kayak gini. Berarti kalau yang nggak talaki kayak begini, bid'ah. Kayak ini seperti itu. Jadi apa? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada kaidah-kaidah seperti al-wasail laha ahkamul maqasid. Yang namanya sarana itu dihukumi tujuan. Kita diperintahkan punya tujuan itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak akan sempurna itu dengan kalau tidak ada yang namanya tempat untuk menuntut ilmu. Sehingga para ulama dulu ngajinya sama Rasulullah di masjid. Setelah kelamaan banyak masyarakat, anak-anak mulai ngaji, akhirnya bikin yang namanya adalah halaqah di masjid, kayak macam TPT, diajari membaca, menulis. Lama-kelamaan setelah itu berubah menjadi adalah apa? Menjadi sebuah sekolah, menjadi sebuah universitas. Anda tahu Universitas Al-Azhar itu dulu namanya Jami Al-Azhar. Jami Al-Azhar itu maksudnya Masjid Al-Azhar. Dulu itu belajarnya di masjid kayak begini. Tapi setelah berkembang dia jadi universitas. Jadi universitas. Ada yang mengatakan bid'ah itu. Nah, ada yang mengatakan bid'ah. Nah, jadi apa? Itu adalah sebuah istilah-istilah itu dengan perkembangan ilmunya itu adalah kemudian seperti itu dan tidak ada yang membedakan. Karena termasuk kaidah al-wasail atau ahkamul maqasid. Yang namanya sarana itu dihukumi memiliki hukum seperti tujuannya. Dalam kaidah lain, ma la yatimul wajib illa bi wa huwa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Ma la yatimul masnun illa bi wa huwa masnun. Sesuatu yang hukumnya sunnah, tujuannya itu sunnah, tapi sarananya yang menuju sunnah, akhirnya jadi sunnah. Contohnya apa? Sholat Jumat, sunnahnya itu adalah pakai minyak wangi. Maka membeli minyak wangi hukumnya sunnah. Hukumnya jadi sunnah. Menuntut ilmu wajib berarti punya lembaga untuk supaya memberikan fasilitas orang bisa menuntut ilmu, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Jadi tidak seperti itu. Jadi itu salah memahami. Jadi salah memahami. Kayak gitu. Dan kalau kayak seperti itu ya justru banyak tasawuf. Zaman Rasulullah nggak ada, bid'ah. Gampang aja kita membid'ahkan kalau begitu. Ya, asli seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Silakan. Masih ada? Ya, Ustaz Zainal. Bagaimana mengaitkan antara perkataan yang tadi jangan terburu-buru ketika baru dapat ilmu dengan balighani wal ayat. Jadi balighani wal ayat. Nah, jadi sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang perlu kita sampaikan
yang mana? Ya yang satu ayat yang sudah kita pahami. Jadi yang sudah kita ilmui boleh kita sampaikan. Tapi yang tidak boleh itu adalah al-qaulu 'ala Allah bima ta'lamun. Itu berkata tentang hukum Allah, tentang agama Allah yang tidak Anda ketahui. Sehingga apa? Sehingga di sini maksudnya itu adalah sebelum kita itu punya ilmunya, jangan tasobu dulu, ya? Jangan ibaratnya ekspor dulu, ya? Perdalam dulu. Tapi kalau memang permasalahan itu Anda sudah tahu, ya Anda punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi tidak kontradiktif. Yang kita maksud dari yang pertama itu adalah jangan ta'ajul, jangan terburu-buru dalam menyampaikan itu. Anda langsung memposisikan diri sebagai seorang dai, ya? Sehingga apa? Semuanya Anda apa ibaratnya lakukan sebagai seorang dai, sebagai seorang mufti, tidak. Tapi ada pakai tahapan. Tahapan kita adalah kita itu adalah thalibul ilm, ya. Adalah kita itu apa orang awam dulu. Jadi thalibul ilm kan naik derajatnya, ya. Jadi derajatnya ini jadi seorang alim. Orang alim itu kurang ada tingkatannya. Maksudnya tingkatnya apa? Dia ibaratnya kalau dalam fikih itu kan ada namanya mustahil mutlak. Ada yang namanya mustahil muqayyad. Jadi ada tahapannya. Sehingga ketika Anda posisinya sebagai thalibul ilm, kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai seorang ibaratnya mustahil mutlak, berfatwa, tidak. Kita hanya menukil ucapan dari ulama, kita menganggap ini adalah kuat, kita sampaikan. Kenapa? Karena kita masih tatarannya thalibul ilmi. Tapi jangan sampai kita ini tatarannya thalibul ilmi saja memposisikan diri adalah seperti ulama, sudah beristihad seperti mustahil mutlak. Maka apa? Maka itu tidak dibenarkan. Karena apa? Pasti Anda itu akan mengikuti hawa nafsu, akan mengikuti hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga balighu anni walau ayah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ketika kita sudah punya ilmu, walaupun cuma satu, ya perlu kita sampaikan. Ya, perlu kita sampaikan. Tapi yang kita maksud jangan terburu-buru. Ya, Anda itu adalah menyampaikan padahal sebenarnya berkali Anda belum cukup. Itu adalah berkenaan tentang kehati-hatian. Jangan sampai Anda itu nanti di tengah masyarakat itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak Anda ketahui. Sehingga apa? Anda sesat dan menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Saya cukup? Ya, cukup. Jazakallahu khairan katsiran Sadarto. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Beliau Sadarto bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, hadirin Allah